yang jawab semuanya tadi masuk surga semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Rawahu Muslim al-Hadith. Hadratan muhtaramin wa mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, guru kita bersama Ustaz Baidillah selaku ketua Majelis Taklim Al-Ihsan Cimanggis Ciputa beserta stafnya yang kita hormati, tokoh masyarakat, ada Bapak Haji Agus yang kita hormati, Bapak Haji Tafsir yang kita hormati, para sepuh kita ya, ada Bapak Haji Dino, insya Allah semuanya calon-calon haji, amin. Bapak RW, Bapak RT, pembawa acara yang kami hormati, pemuda-pemudi, alhamdulillah ada pemudanya ini ya, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu dan lain-lain, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta kerinduan kami. Wa insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, mari tak pernah bosannya untuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi silaturahmi, sharing bersama, yang pada hakikatnya subhanallah inilah khabar dan khabarnya Allah. Jadi sebelum ada pertemuan ini, hakikatnya kalau malam hari ini harus bertemu di musola calon masjid Baitus Salam, ya, Darussalam, pada hakikatnya sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan asbabiyah malam hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi nanti. Allah akan nostalgiakan kita kembali. Allah akan kumpulkan kita kembali
Jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira pengen surga apa neraka? Subhanallah. Di dunia ini pengen sengsara apa pengen senang? Nggak ada orang yang pengen kebelangsa. Ada yang pengen sengsara? Nggak ada. Itu baru di dunia. Pasti menginginkan bahagia. Tapi subhanallah, ya, ada kebahagiaan yang hakiki. Dunia sebentar. Bahasa Romanya pesta pasti berakhir, betul? Iya, di dunia istri yang cantik berapa lama? Jabatan presiden berapa lama? RW RT banyak yang antri. Umpama itu harta kita masih ada miliaran, umur kita sudah habis. Ternyata tak selamanya hidup di dunia, kesenangan di dunia pasti akan berakhir. Untuk itu kita minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Memang seorang ahli hikmah pernah berkata, surga neraka urusan Allah. Yang penting tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, berbakti kepadaku, kata Allah. Tapi ketika ada seorang hamba minta surga, boleh nggak? Boleh, karena memang Allah adalah tempat meminta. Kalau minta, kata Nabi, mintalah surga terbaik, boleh nggak? Boleh. Mudah-mudahan dengan asbabiyah malam hari ini, mudah-mudahan satu saat nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi. Jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, manusia yang paling hebat. Di antara sekian nabi, 124.000 nabi, hanya beliau yang punya syafaat bisa para manusia atas seizin Allah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan salam-salamnya Allah senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti jamaah semua optimis satu saat nanti bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrah. Amin. Amin. Hanya harus ditahu ini biar semangat. Kira-kira pengen haji umrah nggak Pak? Pengen? Niat yang berburu. Ya, pada hakikatnya memang haji atau umrah itu panggilan dari Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kaya raya, tapi belum Allah berangkatkan, betul? Berapa banyak saudara kita yang kelihatan miskin sederhana, tapi berangkat. Subhanallah. Mudah-mudahan jamaah semua termasuk orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke Mekah, Madinah. Amin. Satu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua akan berjumpa Nabi, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah,
Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Lanjut Pak. Sampai jam berapa? Jam 12. Masya Allah, semangat amat. Kabur Ustaz. Sampai setengah 10 aja ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang pertama untuk fikih, sesi yang kedua untuk hikmah hadis. Bagaimana ini 30 menit dibagi dua? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tolaki. Yuk malam ini kita ngaji tentang tolak. Apa? Cerai. Ada ibu-ibu? Ada. Kira-kira sudah pernah ditalak, dicerai suami belum? Belum. Lagi dicerai suami? Naudzubillah. Kira-kira pertanyaannya Bapak, jamaah suami-suami ini semuanya, sudah pernah mengatakan kata cerai atau kata tolak, baik sengaja atau tidak? Sudah pernah belum? Dulu waktu ingat bertengkar sama istri, bertengkar hebat, sudah pernah mengucapkan kata-kata cerai apa belum? Alhamdulillah. Ya, semarah apapun, sehebat apapun marahnya seorang suami, jangan sampai mengucapkan kata-kata cerai. Ustaz kan lagi marahan, lagi benci-bencian, ya karena memang kata-kata cerai itu terjadi sedang marahan, betul? Gak mungkin lagi sayang-sayangan, lagi mesra-mesraan, istri suami tiba-tiba ngomong cerai, betul? Ya, jadi cerai itu ya disengaja atau tidak disengaja, bahasanya permainan, mengucapkan kata cerai, jatuh cerai. Paham? Hati-hati dengan kata-kata cerai. At-talaqu izalatun nikah aw nuqsan hilli bilafdin. Referensi dari Fathul Wahab, ya, ada Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Bajuri, terus dan lain sebagainya. Tadi sempat saya tulis di rumah bahwa kitabnya ya kebetulan berat. Izalatun nikah, tolak atau cerai adalah hilangnya atau menghilangkan tali pernikahan, ya. Au nuksan illihi, atau mengurangi sebagian tali pernikahan. Umpama cerai satu, masih suaminya bukan? Masih bisa jadi suaminya. Makanya di sini ada dua tafsiran: rusaknya pernikahan, ya, atau mengurangi, ya, akad tali pernikahan. Bilafdi, dengan lafal, imma bisorihi atau imma bikinayatin. Ternyata kata-kata cerai akan jatuh dengan dua lafal. Yang pertama ada kalanya lafal yang sorry, jelas, kata-katanya jelas, redaksinya jelas. Wahai dek, aku cerai kamu, jelas gak? Ini kata-kata yang sorry. Sekarang kinayah kiasan, sono kamu pulang ibumu, hati niat menyerah, jadi cerai. Ini kinayah. Jadi paham? Paham? Jadi cerai ada dua lafal, lafal yang sorry jelas dan lafal kiasan, kinayah namanya. Ya, kalau kinayah membutuhkan niat. Tapi kalau sudah ngomong, dek, saya kamu cerai, udah, gak perlu niat, itu sudah jadi. Ya, ini makanya hati. Lanjut ya.
Fashun nikah ay asbabut talqi thalathun. Rusaknya sebuah pernikahan berarti otomatis cerai, atau rusaknya tali pernikahan ya sebabnya adalah ada tiga. Jadi sebuah tali pernikahan bisa rusak, bisa bubaran karena perkara tiga. Yang pertama ditolaki, memang mengucapkan kata-kata cerai. Yang kedua bimauti zaujihi, dengan sebab meninggalnya pasangannya. Suami meninggal atau istri berarti nikahnya rusak. Tapi bukan berarti dia bukan istri aku lagi. Ya, kan terlalu menyakitkan ketika ada suami meninggal, iya kan? Terus si istri bilang dia bukan suamiku, kan enggak juga kan? Iya kan? Cuma boleh nikah lagi, rusak nikahnya. Tapi dia mah tetap suami kita kan? Nanti di akhirat akan ketemu lagi kalau tidak nikah lagi. Paham? Yang kedua sebab matinya pasangan istri atau suami. Berarti artinya si istri ditinggal suami boleh kawin lagi, gitu. Cuma nanti ada iddahnya ya. Yang ketiga bil murtadi. Tadi kan ditinggal mah. Yang pertama karena memang cerai. Yang kedua karena ditinggal mati istri atau suami. Yang ketiga bil murtadi. Sebab murtad salah satu dari keduanya. Ada yang murtad, berarti nikahnya rusak. Jelas, harus tegas. Kalau nggak beriman kepada Allah, maka nikahnya rusak. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamut thalaqi ithnani. Adapun pembagiannya tolak, macam-macamnya tolak dibagi menjadi dua. Raja'iyun wa ba'inun. Yang pertama adalah tolak raja'i atau bahasa Arabnya rujuk. Rujuk kan? Ada lagunya kan? Ada lagunya yang apa orang rujuk? Apa bunyinya? Ya kan? Raja'iyun. Yang pertama tolak raja'i, berarti bisa kembali. Ya. Tolak raja'i dibagi dua. Tolakul al-awal, tolakul al-thani. Tolak yang pertama dan tolak yang kedua. Cerai satu, cerai dua. Ini namanya tolak raja'i. Bagaimana caranya? Umpama nih contoh tolak raja'i. Ya, si A sama si B, suami istri. Engkau aku cerai. Berarti jatuh talak satu. Hati-hati. Lalu bagaimana? Padahal masih cinta, masih senang. Lalu bagaimana? Bisa kembali. Cukup dengan rujuk. Sejauh mana batasannya? Salah satu kurun 3 kali sucian 3 bulan. Jadi ada suami menceraikan istri 1 kali, berarti jatuh talak 1. Dalam masa 3 kali kurun, 3 kali sucian berarti 3 bulan lah ya. Kok mengucapkan aku rujuk kembali padamu, maka itu sudah jadi suami istri lagi tanpa harus akad nikah. Lewat waktunya sudah dikasih 3 bulan belum ada mediasi, masih berantem. Lewat ini waktunya, berarti nggak cukup dengan kata-kata rujuk. Bisa kembali asal dengan akdun nikah. Harus nikah kembali. Ada ijab kabul, ada penghulu, ada wali nikah, ada 2 saksi, ada
ada mahar. Tuh, kalau lewat dari 3 bulan rujuknya, gak bisa rujuk, harus nikah dengan akad seperti nikah biasa lagi. Marahan lagi. Keluarga gambreng soalnya ini. Ya. Wih. Ya, marahan lagi. Tadi sudah kembali lagi kan, marahan lagi. Dek, aku cerai kamu lagi. Tadi kan sudah 1, berarti jatuh talak talak 2. Sama ditunggu lagi. Bukan berarti yang 1 tadi hilang, talaknya masih dicatat. Ya, jatuh talak yang kedua. Selama 3 bulan itu kembali cukup dengan mengucapkan kata rujuk. Tapi kalau 3 bulan nggak mengucapkan kata rujuk, dia akan kembali. Kepengen kembali lewat 3 bulan, harus dengan akad nikah lagi. Ya, ada ijab kabul, ada mahar, ada 2 saksi dan lain yang wajib rukunnya nikah. Berantem lagi orang keluarga gombreng, kagak selesai. Dek, aku cerai kamu sekarang juga. Nah, berarti sudah jatuh talak talak 3. Udah repot nih talak 3 nih. Namanya talak 3 ini talak bain, lebaran, selesai. Bahasanya bain itu selesai, jelas. Ya, rojmi ada 2, talak 1, talak 2. Kok cerai lagi deh, aku cerai kamu lagi. Jatuh talak 3, cerai 3. Pengen kembali sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Bisa asal bekas istrinya itu kawin lagi sama orang dan harus dipergauli sama orang. Setelah dicerai sama sono, baru kembali ke kita. Enak aja nih cincin istri gue. Mau nggak seperti itu? Nggak mau kan? Ya Allah, nyesel. Padahal sama-sama dari mengharapkan, tapi sudah kami ucapkan talak 3, rumit urusannya. Na'udzubillah, kalau itu cukup dengan rujuk atau mereka pun terjadi perzinahan. Na'udzubillah. Jadi mengerikan talak 3 ini. Ya, bisa kembali dengan syarat bekas istri kita harus kawin lagi sama orang dulu, dipergauli, baru dicerai. Iya kalau dicerai, kalau enggak terus mereka bahagia, goodbye, selamat tinggal. Hei, mau yang seperti itu? Subhanallah. Maka hati-hati sekali dengan namanya perceraian. Kalau sudah talak 3, repot. Ada yang ngomong, deh aku talak 3 kamu sekalian. Bagaimana? Menurut madhab Syafi'i jatuh 3. Ya, jatuh 3 langsung. Ada yang mengatakan sebelum dia disetubuhin jatuh talak 1. Tapi mufaqqatul jumhur ulama yang memilih, jika ada yang dek aku cerai kamu, dek aku cerai kamu, dek aku cerai kamu, 3 dalam perkataan itu sekaligus, maka ada yang mengatakan itu jatuh talak 3. Hati-hati. Kita kembali kepada niat kita, tujuan pernikahan apa dulu, ya. Masya Allah, kita pandang anak-anak kita, ya Allah, ini titipan Allah. Kalau diapain kalau kita datang terus, betul? Ayo menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid wa dunya ila daril jannah, sampai di negeri surganya Allah. Inilah hakikat tujuan pernikahan. Maka jangan sekali-kali seorang laki-laki mengucapkan kata-kata cerai. Paham? Paham? Yuk silakan. Satu-satu. Silakan. Masih. Ya 5 menit. Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bertanya Pak Ustaz. Ya. Yang namanya suami istri itu kan dasarnya kata cinta. Ya. Kedua, dalam rumah tangga itu sebenarnya kata-kata cerai itu kan hal yang ampuh. Hal yang ampuh. Ya. Iya, betul. Masalahnya kalau misalnya lagi ribut-ributnya dan semarah-marahnya baik suaminya maupun istri itu tiba-tiba keluar baik istri maupun suami ngomong cerai. Apakah itu tidak bisa langsung kan namanya ya kalah atau bagaimana? Ya, misalkan lagi berantem. Ya. Ada lagi ya. Kalau misalnya talak itu jadi dilaksanakan kan kalau dilangsungkan dengan pengadilan agama. Apakah Itu hukum negaranya. Tapi secara fikihnya sudah jatuh. Secara hukum syariat agama Islam sudah jatuh. Jadi pertanyaannya, ketika ada seorang suami istri berantem hebat, marah-marahan, yang berhak mengucapkan kata cerai itu suami. Kalau istri ngomong cerai, bang, aku cerai kamu, yang nggak bisa. Yang bisa mencerai adalah suami. Ya. Lagi marah-marahan itu, apakah seorang suami lagi marah berat sama istrinya mengucapkan kata cerai, apakah jatuh cerai? Secara hukum syariat agama Islam itu jatuh cerai. Nah itu kan bisa, pada hakikatnya sudah jatuh cerai satu, walaupun belum ke pengadilan agama. Makanya ini hakikat lebih mengerikan. Iya, kalau istri yang ngomong cerai nggak akan cerai. Nah jatuh tuh talak satu, ya kan? Walaupun nggak sengaja, memang kata-kata cerai itu lagi marah-marah. Gak mungkin lagi sayang-sayangan, besar-besaran banyak duit ngomong cerai, ya kan? Iya, terjadi. Itulah terjadi. Makanya semarah apapun, hebatnya marah seorang suami, jangan sampai keluar kata-kata cerai. Sangat berbahaya. Kalau sudah keluar kata cerai, berarti hakikatnya sudah jatuh talak satu. Ditunggu 3 bulan. Ketika 3 bulan itu aku kembali padamu, aku kembali padamu, sudah otomatis jadi suami lagi. Kalau sudah ngomong gitu, misalnya malam atau besoknya itu, misalnya katakanlah hukuman. Enggak apa-apa. Ya sudah. Jadi kalau sudah aku kembali padamu, bebas. Jungkir balik sama suaminya boleh. Iya. Kecuali belum ngomong aku rujuk, nggak boleh. Harus ada kata-kata, ada isyarat untuk kembali lah. Aku kembali, itu aja. Aku rujuk. Jadi sebenarnya tolak 1 talak 2 ini apa ya, kesempatan untuk memperbaiki mereka dulu. Ya, mediasi. Ya, karena kan sayang sudah punya anak banyak, ya kan? Makanya di situ tetap jatuh talak 1. 2 sudah bahaya nih. Harus direm, jangan sampai 3. Kalau terjadi 3 tadi seperti itu keterangannya, luar biasa dahsyatnya. Tapi banyak yang terjadi kalau tidak. Banyak yang nggak tahu, terus berhubungan suami istri layaknya. Nauzubillah, belum merujuk, atau bahkan orang dari 3 bulan belum mau merujuk deh. Berarti terjadi berzina. Naudzubillah, ini dosa siapa? Gak mau ngaji soalnya. Insya Allah kalau yang hadir di setiap malam Rabu, insya Allah tahu ilmunya. Ya silakan, yang bertanya lagi, yang sebelum itu ngaji. Silakan. Ya. Terima kasih. Langsung saja. Yang punya cerai kan laki-laki. Perempuan kalau muslim ngomong cerai tidak akan jadi berlaku. Nah, permasalahannya begini, Ustaz. Ada beberapa kasus wanita itu minta cerai. Sementara laki-laki tidak menceraikan. Di mediasi pun tidak bisa. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya. Pada hakikatnya Ini udah nggak mau. Ya. Nomor 1. Sekarang hakikat cerai yang miliknya suami, betul? Tapi kalau ada istri minta cerai,
Istri nggak nyeraikan, suami nggak menceraikan, nggak bakal jatuh cerai, ya kan? Kecuali di situ tidak menafkahi lahir dan batin selama 4 bulan berturut-turut, nanti dilaporkan, ya kan? Ke pengadilan agama. Iya, baru dalam satu. Tapi prosesnya Cukup susah makanya. Terus hilang suaminya tak kemana, bahkan sampai bertahun-tahun tunggu 5 tahun. Ya, 5 tahun tunggu kembali enggak. Nah, kalau 5 tahun enggak kembali, suami istri berhak nikah lagi, tapi lapor dulu ke agama. Ya, tapi tetap ada iddahnya. Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari kalau suaminya hilang. Lah, bagaimana seorang istri? Bang, aku cerai, baik, tapi syaratnya sediakan 1 miliar umpamanya. Ayo, ini berarti cerai hilang, ya. Baik, kamu aku cerai, tapi dengan syarat sediakan 1 miliar buat aku. Jika istri menyediakan 1 miliar, berarti cerai jadi. Tapi kalau istri tidak bisa menyediakan 1 miliar, cerai nggak terjadi. Luar biasa kalau dikupas masalah cerai, luar biasa sebenarnya. Ya, tapi gambarannya seperti itu Pak Haji. Jadi ada batas waktunya. Ya. Misalkan batas waktu sekian bulan, sekian tahun. Iya. Kalau bisa menggugat ke pengadilan. Ya, ada batas waktunya. Dasarnya tidak menafkahi batin itu. Ya, nanti baca sifat taklid lagi dah ya. Janji pernikahan ada kan? Iya kan? Sulit banget gitu. Ya, makanya. Pengadilan agama itu sulit. Ya, makanya hati-hati, kadang ngucapin kata cerai biasa kan, ya kan? Padahal sampai berbulan-bulan belum ngomong tujuh, ngeri juga, ya kan? Makanya sangat harus hati-hati sekali. Iya, prosesnya, ya seperti itu Pak Haji ya. Ya, makanya. Ini pelajaran, kasih tahu anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebelum mereka nikah harus fondasinya kuat, ya. Omongkan pada laki-laki khususnya, kalau perempuan enggak kan? Nah, itu misalnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ya, sekian Pak Haji ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.